warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam acara kuliah tabu yang diselenggarakan hari ini. Perkenalkan, saya Fitaria Khairuddisa yang akan memandu jalannya acara pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang terhormat, Bapak Profesor Dr. Insinyur Wahyudi Sutopo ST MSI IPU selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas 11 Maret. Dan kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta dan tamu undangan yang telah hadir. Tak lupa, kami sampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pembicara dalam kuliah tamu pagi ini, yaitu Bapak Insinyur Isparmo IPM dari PT Multibangun Rekatama Patria. Terima kasih Bapak atas kesediaannya meluangkan waktu untuk berbagi ilmu dan pengalaman yang berharga bagi kita semua. Dan kembali lagi saya ucapkan selamat datang pada acara kuliah tabu Research Group UNS Geoscience Present Sustainable Subgrade Improvement Using Geosynthetics in collaboration with PT Multibangun Rekatama Patria. Multibangun Engineering Hub adalah sebuah program terbaru dari PT Multibangun Rekatama Patria yang berfokus pada pengembangan pengetahuan dan inovasi di bidang geosintetik. Program ini menyediakan berbagai kesempatan edukasi dan jaringan untuk meningkatkan pemahaman serta keterampilan para mahasiswa dan profesional melalui berbagai aktivitas, antara lain webinar yang terbuka untuk umum dengan topik seputar geosintetik dan aplikasinya yang relevan dalam industri. Workshop dirancang untuk para profesional memberikan pelatihan teknis mendalam serta pengalaman praktis yang dapat diterapkan langsung pada proyek yang relevan. Multibangun Goes to Campus adalah program khusus yang menghadirkan kuliah tamu dan workshop yang dirancang khusus untuk mahasiswa teknik sipil menghubungkan dunia akademik dengan wawasan industri. Dengan menghadirkan sesi yang diisi oleh para ahli, studi kasus nyata, serta diskusi interaktif, Multibangun Engineering Hub bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman industri mengenai aplikasi geosintetik yang lebih luas, mendorong inovasi dalam pengembangan konstruksi dan infrastruktur yang lebih efisien dan berkelanjutan, serta membangun koneksi yang lebih kuat antara mahasiswa dan profesional melalui kesempatan jaringan serta pengalaman belajar secara langsung. Melalui kolaborasi antara teori dan praktik, Multibangun ingin memiliki andil dalam memberdayakan semua lapisan stakeholder yang terdiri dari insinyur, kontraktor, hingga calon pemimpin industri untuk mengintegrasikan teknologi geosintetik dengan lebih efektif dalam setiap proyek yang mereka kerjakan. Jangan lewatkan setiap event yang Multibangun Engineering Hub adakan dan bersama menciptakan solusi rekayasa yang lebih cerdas, berkelanjutan, dan inovatif. Baik, untuk membuka acara ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Tanpa berlama-lama, marilah kita masuk pada acara kedua kita, yaitu sambutan dari Ketua Pelaksana Kuliah Tamu pada pagi hari ini. Untuk Bapak Profesor Yusef Musli Purwada, STMT PSD, waktu dan tempat kami persilahkan. Bapak Ibu Wakil Dekan Fakultas Teknik yang saya muliakan, Bapak Ibu sekalian, perwakilan dari atau undangan dari PUPR Kota Solo sudah hadir. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Kemudian dari PUPR Magetan, kemudian dari PUPR Boyolali ya, dan juga mungkin dari PUPR yang lain, kemudian juga perwakilan dari HATI, dari Ketua HATI Komda Jawa Tengah, terima kasih Pak atas kehadirannya, dan juga dari semua pihak yang hadir, baik undangan ataupun mahasiswa yang hadir pada kesempatan kali ini. Pertama, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian pada acara kuliah tamu, dan juga nanti akan dilanjutkan dengan workshop ya untuk kelas yang mungkin hanya kecil saja, ada beberapa orang, sekitar 30 orang yang nanti setelah ini akan diikutkan dalam kesempatan workshop yang nanti di tutorial oleh Multibangun. Perlu dilaporkan pada acara ini Pak Dekan bahwa kami khususnya dari KBK Geoteknik, Geoscience, itu sudah menjalin kerjasama yang sudah cukup lama dengan Multibangun. Seingat saya mungkin lebih dari 20 tahun ya. Jadi Multibangun ini selalu mengirimkan brosur dan leaflet setiap tahun. Ya, satu paket kalender ya, dan juga kadang-kadang berupa geotekstil dan sebagainya. Di situ berisi terkait dengan perkembangan terkini terkait dengan geotekstil. Jadi sebenarnya kita sudah hubungan sudah cukup lama, dan kami pernah diundang juga oleh Multibangun untuk workshop ke sana langsung ya. Diundang ke sana. Kalau saya nggak keliru bahkan dengan tiket-tiketnya, kalau saya nggak keliru waktu itu ya, diberi tiket juga, diberi kalau nggak salah dengan hotelnya kalau saya nggak keliru. Kami berangkat 5 orang beberapa tahun yang lalu. Nah, mudah-mudahan ini jadi sarana yang bagus ya untuk ada jalinan komunikasi antara perguruan tinggi dengan industri. Bapak Dekan dan hadirin sekalian yang saya hormati, peserta dari kuliah tamu dan workshop ini ada beberapa peserta, maksud saya pertama adalah dari kalangan dosen, kemudian yang kedua dari undangan dari PUPR, kemudian yang ketiga dari HATI ya, kemudian yang lainnya adalah dari mahasiswa kita sendiri. Ini menurut kami adalah satu hal yang sangat bagus ya, dilakukan secara rutin. Kalau di teknik sipil sendiri ini adalah kegiatan yang termasuk tahunan ya, mungkin dalam setahun itu ada beberapa kali, dan termasuk yang paling sering itu adalah dari KBK Geoteknik. Acara ini dilakukan secara hybrid karena dilakukan kalau semuanya di ruangan itu tempatnya tidak cukup, jadi kami lakukan secara hybrid, di mana kalau yang secara online itu lebih banyak sebenarnya dari yang offline. Jadi ini merupakan satu hal yang sangat bagus menurut kami, acara ini dilaksanakan.
Saya rasa itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terkait, pada panitia. Saya sebagai wakil dari panitia, mewakili panitia, dan juga pada hadirin sekalian, terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Demikian mungkin sekilas laporan dari kami dari panitia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Busli atas sambutan yang telah disampaikan. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan oleh Dekan Fakultas Teknik Universitas 11 Maret kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Wahyudi Sutopo, ST MSI IPU. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat narasumber pada hari ini, Insinyur Parmo IPM dari PLT Multibangun Rekatama Patria dan juga sekaligus adalah alumni Teknik Sipil Angkatan 1997. Kita kasih aplaus dulu untuk kakak kelasnya adik-adik gitu ya. Kemudian yang saya hormati juga para undangan, khususnya dari Dinas PUPR, dari Asosiasi Hati, dari Perwakilan Perguruan Tinggi. Kemudian di sini juga rawuh Ibu Wakil Dekan Bidang Non-Akademik dan juga para dosen anggota grup riset. Ya. Dan tentu yang saya banggakan adik-adik mahasiswa baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di lini Zoom. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa atas berkatnya hari ini kita berkumpul pada suasana yang baik untuk menambah ilmu. Tentu orang yang selalu mencari ilmu untuk kebaikan adalah akan diberikan kenaikan derajat di antara orang-orang yang beriman lainnya. Gitu ya Pak Yusef Muslih ya. Kemudian yang kedua, tadi saya sempat berbincang bahwa perusahaan ini dan juga meneruskan apa yang disampaikan oleh Pak Yusef Muslih, PLT Multibangun yang penyediaan bahan sintetik ternyata menjadi bagian dari prinsipal perusahaan besar di Inggris sebagai Tensar Plus, tidak ya. Tensar Internasional, sehingga di dalam perbincangannya tentu kami memotivasi alumni yang sekarang ada di PT Multibangun untuk bukan saja memberikan kuliah umum dan menawarkan produknya, pasti juga adanya simbiosis mutualisme agar Tensar Internasional bisa dihadirkan di UNS. Setuju ya adik-adik ya? Sehingga kalau pembicara kuliah umum yang berikutnya bukan hanya alumni tetapi alumni yang didampingi oleh CEO dari Tensar Internasional, sehingga karena teknik sipil ini sudah terakreditasi internasional, punya program studi S1, S2, S3 dan juga profesi, maka bukan hal yang mengherankan jika kalau nanti juga ada dari Inggris. Setuju ya? Kita kasih aplaus dulu kepada Mas Ispakmo untuk menjadikan ini menjadi terrealisasi. Tadi yang ketiga ini yang saya tawarkan, ada juga pelaku kebijakan di sini, dinas misalkan saja, ada gudang peneliti di sini, ada para dosen yang tentu di baliknya ada para mahasiswa S1, S2, S3, khususnya S2, S3 adalah melakukan aktivitas riset, sehingga teknologi yang ada di Inggris perlu diadaptasi ke kepentingan Indonesia. Itu diperlukan riset. Nah, di dalamnya UNS bisa membantu dan simbiosis mutualisme. Saya doakan juga nantinya pastinya PT Multibangun Rekatama Patria akan menjadi jauh lebih besar bersama UNS. Gitu ya. Mudah-mudahan nanti bisa dilakukan. Yang keempat tentu bagian dari
kedekatan antara universitas dengan industri, kuliah umum seperti ini sangat tinggi manfaatnya. Kami yang ada di perguruan tinggi mengerti perkembangan yang cukup presisi di dunia industri. Hadir pula Dinas PUPR misalkan saja yang membutuhkan berbagai fasilitas infrastruktur yang kalau Pak Kepala Dinas itu tudingannya sudah ada anggarannya. Kalau tudingannya Pak Yusef Muslih itu ada mahasiswa S2 S3-nya. Sehingga lengkap gitu ya Pak Yusef Muslih ya. Sehingga mohon nanti simbiosis mutualisme ini bisa kita lanjutkan menjadi bagian dari kemandirian kita di dalam penyediaan infrastruktur khususnya bahan biosintetik yang barangkali nantinya akan menjadi sales point bagi perusahaan multi bangun Mapatria bahwa kalau HKI dari teknologi itu juga melibatkan UNS punya beban untuk memasarkan. Sehingga Pak Yusef Muslih di dalam menjelaskan ke masyarakat, menjelaskan ke mahasiswa, teknologi ini adalah hasil riset bersama antara UNS dengan perusahaan. Sehingga itu bagian dari cara kita mempromosikan produk yang bagus pada mahasiswa yang nantinya akan menjadi calon-calon pemimpin di perusahaan-perusahaan karya besar, juga calon pemimpin dari official government ya di dinas. Ini Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sukoharjo juga alumni seangkatan dari Prof Niken, ya kan? Terima kasih rawuhnya ini Pak ya. Itu kemudian juga Kepala Dinas PUPR Solo juga alumni dari Teknik Sipil UNS. Nah, dengan demikian bahwa UNS dalam hal ini Prodi Teknik Sipil melalui juga Fakultas Teknik bisa berperan lebih untuk menangkap persoalan masa depan yang pasti jauh lebih kompleks. Sehingga adik-adik mahasiswa dengan asupan yang lebih kuat dari persoalan yang real dari industri akan menjadi orang yang lebih tangguh pada saatnya nanti harus membuat kebijakan, harus melaksanakan pembangunan, dan harus berkontribusi untuk bangsa melalui peran di industri, peran di pemerintah, ataupun peran-peran lain yang akan ditempati masing-masing. Barangkali itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan kuliah ini memberikan manfaat yang besar, dan selaku dekan saya mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya atas kontribusi dari perusahaan dan kehadiran para partner dari program studi teknik sipil khususnya dari Dinas PUPR dan asosiasi HATI dan universitas lain yang rawuh. Sebagai bagian dari itu saya sudah pesan ke Pak Bambang dan Prof Yusef Muslih supaya nanti setelah selesai bisa ramah tamah dengan Fakultas Teknik dalam suasana yang lebih santai untuk mendiskusikan banyak hal yang mungkin bisa kita lakukan sama-sama begitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutan yang telah disampaikan. Berikutnya, kita akan melakukan sesi dokumentasi dan penyerahan cenderamata kepada pembicara sebagai bentuk apresiasi. Untuk kelancaran sesi ini, kami akan serahkan kepada Mbak Rifa dari tim PT Multibangun Rekatama Patria, memberi arahan lebih lanjut. Kepada Mbak Rifa, saya persilahkan. Baik, terima kasih Vita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Teknik Universitas 11 Maret, Profesor Dr. Insinyur Wahyudi Sutopo STM SI IPU. Kemudian turut saya sapa juga yang kami hormati Ketua Pelaksana Kuliah Tamu pagi hari ini, Bapak Profesor Yusef Muslih Purwara STM PhD, serta Bapak Ibu hadirin dan teman-teman mahasiswa UNS. Perkenalkan, nama saya adalah Rifa dari Multibangun yang akan memandu sesi penyerahan cenderamata dari dan kepada UNS oleh Multibangun, serta nanti kita akan melakukan dokumentasi foto serta video. Langsung saja untuk yang pertama adalah penyerahan plakat yang secara simbolis menggambarkan kolaborasi antara Multibangun Rekatama Patria dan Universitas 11 Maret. Dengan hormat saya panggil Bapak Dekan Fakultas Teknik,
Pak Prof. Wahyudi Sutopo, dan perwakilan dari Multibangun Bapak Insinyur Nuruzaman selaku Marketing dan Technical Manager. Kepada Bapak Dekan dan Bapak Nuruzaman dipersilahkan untuk maju ke depan. Oke, sebelumnya dari tim UNS untuk plakatnya. Kan dokumentasi. Ini dulu. Oke, itu tadi simbolis dari Multibangun kepada UNS. Selanjutnya dari UNS kepada Multibangun, dipersilahkan. Baik. Selanjutnya Bapak Dekan dan Pak Nuruzaman mohon untuk stay dulu. Kemudian selanjutnya adalah penyerahan sertifikat. Mungkin bergeser dulu Pak, mohon izin ya Pak. Penyerahan sertifikat dari UNS kepada narasumber kita hari ini oleh, saya panggilkan dengan hormat, Bapak Prof. Yusef Muslih Purwana STMT PhD untuk menyerahkan sertifikat apresiasi kepada Insinyur Isparmo selaku Marketing Manager Multibangun. Baik, silakan difoto. Oke, mungkin foto bersama ya. Yang Bapak berempat di depan dulu, mungkin Pak difoto bersama dulu. Di tengah Pak. Satu lagi. Foto. Yang fotonya berebut ya sepertinya. Oke, nah kita akan sesi dokumentasi foto dan video. Mungkin bapak-bapak menghadap ke arah sini, jadi bersama dengan peserta. Dengan hormat kepada bapak tamu undangan dan juga teman-teman mahasiswa boleh berdiri sebentar untuk kita foto dan ambil video. Mungkin yang pertama foto dulu. Mungkin ke tengah ya teman-teman, boleh ya, supaya semuanya masuk. Denny boleh bantu aba-aba? Ya, ya. Ya, foto dulu ya, foto ya. Nah. Oke. Ya, foto bersama dulu ya, bersama dulu ya. Ya. Masuk lagi, masuk lagi. Merapat dong. Yang Ya. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Lagi 3, 2, 1. Apa lagi, Pak? Oke, mau ada dokumentasi video. Jadi karena ini adalah Multibangun Goes to Campus, jadi saya sebut Multibangun Goes to Campus, semuanya sebut Universitas 11 Maret. Begitu ya. Oke, kita coba nih percobaan pertama. 1, 2, 3. Multibangun Goes to Campus, Universitas 11 Maret. Oke, tepuk tangan semuanya. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman hadirin sekalian. Boleh dipersilahkan untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC Vita. Dipersilakan. Oke, terima kasih Mbak Rifa atas waktunya. Kini tibalah saat yang kita nanti-nantikan, yaitu kuliah tamu yang akan disampaikan langsung oleh narasumber kita, Bapak Insinyur Isparmo IPM dari PT Multibangun Rekatama Patria. Kepada Bapak Insinyur Isparmo, waktu dan tempat kami persilakan.
Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya, MC dan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini sesi guest lecture ya Pak Isparmo, saya sedikit membacakan CV-nya. Beliau lulusan Teknik Sipil UNS tahun 2002 lulusnya. Terus kemudian beliau masuk di dunia nyata, artinya di proyek. Pertama kali beliau di PT Wirama Karya tahun 2002 hingga 2004, baru kemudian 2004 di PT Multibangun Rekatama Patria sebagai desain engineer, ketemu sahabat lamanya sejati Pak Nuruz Zaman di sana. Terus kemudian hingga sekarang. Jadi ini dari kuliah, sak kos-kosan ya Pak ya. Sak kos-kosan, sak kegiatan sampai sekarang bareng terus. Ini sahabat sejati ini. Terus kemudian tahun 2006-2012 beliau di marketing engineer. Kemudian 2012 hingga sekarang di marketing manager. Keahlian di bidang sipil geosintetik, stabilisasi tanah dasar lunak menggunakan geogrid, perkuatan lereng atau timbunan dengan geogrid, pelapisan tidak tembus cairan menggunakan geomembran. Kemudian digital marketing, search engine optimization, SEO. Terus kemudian fotografi, DSLR ya Pak ya. Kemudian AI, di sini ChatGPT, Gemini, Grok, Kling AI, dan sebagainya. Prestasi beliau sebagai juara 1 nasional lomba Search Engine Optimization, SEO, Acer Iconia diselenggarakan oleh Acer Indonesia tahun 2013, dan juara 1 nasional Lomba Fotografi Serangga Makro diselenggarakan oleh Perhimpunan Entomologi Indonesia PII 2020. Tepuk tangan untuk Pak Isparmo. Dan beliau hampir setiap tahun rutin di pertemuan hati. Alhamdulillah kita sering ketemu juga. Dan beberapa tahun yang lalu saat COVID juga beliau berbicara di depan kita tahun 2020 ya Pak di situ, dan akhirnya kita 2025 ketemu lagi di sini. Pada sesi ini beliau akan berbicara tentang geosintetik sebagai solusi stabilisasi tanah dasar lunak, dan yang satu materi lagi adalah perkuatan timbunan beresiko tinggi. Jadi ada dinding penahan yang tinggi banget, bukan cukup tinggi tapi tinggi banget. Baik, untuk mempersingkat waktu, Pak Is dipersilahkan untuk presentasi kurang lebih sekitar 45 menit ya. Nanti ada sesi tanya jawab, kemudian kita selesaikan, ada mungkin 2 pertanyaan dari dalam sini, kan ada Zoom juga, ada 2 pertanyaan dari Zoom. Kalau tidak ada ya nanti 4-4-nya sekalian gitu. Terima kasih dari saya. Monggo Pak Is, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dekan, Profesor Wahyudi Sutopo, kemudian para guru besar. Agak grogi saya nih Pak. Semuanya penguji skripsi saya di sini semua nih. Prof. Diken, Prof. Musli, Pak Dr. Bambang juga, para tamu undangan, bapak-bapak dan ibu dari PU, kemudian bapak ibu dosen, dan rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan. Baik, senang sekali saya bisa hadir di kampus tercinta, gitu ya. 23 tahun yang lalu saya lulus dari sipil gitu ya. 2002 saya lulus di sini. Ya banyak sekali hal yang baik gitu ya dari kampus tercinta ini begitu. Jadi kebanggaan tersendirilah gitu, bisa kembali lagi ke
kampus walaupun bukan sebagai pengajar nih Pak. Sharing pengalaman lebih tepatnya Bapak Ibu sekalian dan teman-teman mahasiswa. Jadi yang akan saya sharing pagi ini mengenai geosintetik, material geosintetik sebagai solusi stabilisasi tanah dasar lunak dan perkuatan timbunan berisiko tinggi. Geosintetik sudah jadi ya Pak. Baik, alhamdulillah sudah dikenalkan begitu ya. Jadi sudah lebih familiar lah saya pikir gitu. Ya, next. Yang pertama saya perkenalkan dulu dari perusahaan. Ini kantor kami di wilayah Blok M, Jakarta Selatan di dekat Terminal Blok M atau Pasaraya Blok M. Jadi gampang diakses. Monggo kalau yang mungkin bapak-bapak yang dari PU, kalau PU pusat ke tempat kami dekat Pak. Paling cuma 1 atau 2 kilo aja ke arah selatan. Dikit gitu. Atau teman-teman yang ke Jakarta di Terminal Blok M itu juga dekat sekali ke kantor kami. Gitu. Ini gudang kami di daerah Tangerang. Kemudian PT Multibangun sendiri sudah berdiri sejak 95. Saya masuk ke sini baru 2002. Ya, jadi sudah 95 karena proyek kami yang pertama retaining wall itu di tahun 95. Itu di tol arah Merak. Jakarta Tangerang yang arah Merak. Itu proyek pertama gitu ya. Dan kami adalah distributor dari produk-produk Tensar Internasional. Gitu soal distributornya. Jadi perusahaan yang berbasis di Inggris. Di gedung yang sama ada perwakilannya, ada representative office-nya. Ya, satu lantai dengan kami gitu. Jadi kalau ada diskusi teknis kita langsung ke prinsipal. Misalnya menghadapi proyek-proyek yang seperti nanti mau saya ceritakan. Itu dengan pihak Tensar selaku prinsipal gitu. Nah, ini beberapa produk-produk kami. Yang satu ini adalah tipe geogrid yang terbaru, yaitu namanya Interx Geogrid. Nah, ini barangnya seperti ini. Interx Geogrid, warnanya putih, di tengahnya ada hitamnya. Begitu. Kemudian 3X Geogrid ini sebelum Geogrid ini kan bentuknya seginya banyak. Nah, sebelumnya itu segi 3. Ini 3X Geogrid namanya. Ini sama-sama material untuk stabilisasi tanah dasar. Jadi kalau kita mau bikin jalan di atas tanah dasar lunak, misalnya kayak lumpur, kemudian gambut, ekspansif, itu bisa menggunakan ini agar jalannya lebih awet dan tidak gampang rusak. Gitu. Kemudian, nah ini material berikutnya namanya geomembran. Ini kalau untuk pelapis kolam-kolam limbah, biar tidak tembus. Jadi ini mencegah si cairan itu masuk ke tanah. Gitu ya, material impermeable layer namanya HDPE. HDPE geomembran, itu yang paling umum. Geomembran macam-macam, ada PVC, ada LLDPE, ada LDPE. Nah ini yang paling umum yang HDPE bahannya. Hitam seperti ini. Nah ini produk yang untuk timbunan tanah, ini yang paling umum. Nah termasuk tadi yang saya sebutkan proyek pertama di Indonesia tahun 95, itu adalah ini namanya multi-block retaining wall system. Jadi ada blok beton ukuran 20 x 40 cm ini, itu sebagai facingnya saja, penutup muka retaining wall, kemudian di belakangnya ada grid. Yang warna hitam itu Tensar RE Geogrid, kemudian yang biru itu ada konektor. Gitu. Ini banyak sekali di tol. Dipakai di seluruh Indonesia itu biasanya kalau di abutmen itu pakainya ini biasanya. Karena apa? Karena struktur ini itu lebih mudah dipasang dan lebih murah dibanding beton bertulang biasa. Gitu. Kita hematnya bisa sampai dengan 40%. Dengan ketinggian di atas 3 meter ya. Gitu. Karena kalau di bawah 3 meter atau 3 meter itu maksimal kita bisa pakai batu kali. Gitu ya, yang lebih murah gitu.
Oke, nah ini bisa macam-macam, bisa tanah merah, bisa granula biasanya gitu. Kemudian berikutnya Repron retaining wall system itu mirip seperti tadi sebenarnya, pakai geogrid juga, cuman depannya ini pakai soil bag aja gitu. Jadi soil bag, jadi nggak bisa tegak lurus, hampir 90 derajat gitu. Ini biasanya 70 derajat sampai 80 derajat dan lebih murah. Ini biasanya solusinya kalau nanti di depannya kepingnya tumbuh hijau jadi rumput, Pak. Begitu ya. Jadi kalau tadi kan bentuknya beton, gitu seperti di tol itu kan beton ya. Kemudian yang ini biasanya kalau kita mau alami hasilnya, karena nanti depannya ketutup sama rumput, begitu. Nah, kemudian berikutnya ada lagi retaining wall namanya shear escape. Itu bisa hampir tegak lurus juga 90 derajat. Biasanya dipasang di remote area karena bawa bahannya lebih mudah. Ada geogrid juga sama bahan utamanya di belakangnya. Kemudian di depannya sebagai facing atau penutup muka itu ada namanya welded wire galvanized. Jadi semacam kayak kawat yang kita galvanize sebagai penutup lerengnya. Gitu. Nah itu lebih mudah dimobilisasi ke remote area kayak di daerah-daerah pertambangan. Nah ini nanti salah satu yang akan saya bahas khusus untuk yang timbunannya beresiko tinggi, begitu. Oke. Nah oke, yang materi pertama stabilisasi tanah dasar lunak menggunakan Inter-X geogrid. Jadi bahan yang ini, yang putih ini yang baru saja ditemukan. Baik, jadi ini yang kita temui secara umum di Indonesia, terutama di Sumatera, Kalimantan, sama wilayah timur Indonesia. Kemudian kalau di Jawa itu biasanya ada yang ekspansif tanahnya. Ini yang pertama soft clay, itu CBR di bawah 3% biasanya. Kemudian area rawa yang tergenang air, itu juga biasa kita temui. Kemudian ekspansif, ini biasanya di Sumatera dan Kalimantan. Ini tanahnya, gambut, pit soil ya. Ini juga rendah daya dukungnya. Ini. Kemudian ekspansif. Nah ini di Jawa Tengah ada, di Semarang arah sana Pak, Demak. Gitu. Atau di Pantai Utara. Karena saya supply juga banyak di daerah-daerah Cibitung, Kerawang, itu ekspansif tanahnya. Itu. Jadi kalau ekspansif itu kalau pas musim hujan kayak gini jadi bubur. Begitu musim kering retak-retak seperti ini, Pak. Gitu, retak-retak. Ya, ini jadi masalah tersendiri ketika kita mau bikin jalan di atas tanah ini. Nah, kalau kita menjumpai tanah-tanah lunak yang seperti tadi itu, yang akan terjadi adalah kalau kita timbun, asal ditimbun tanpa ada perbaikan dulu, yang akan terjadi adalah penurunan setempat, differential settlement. Jadi nggak rata, gitu, nggak rata. Bahkan saya pernah pengalaman di Kalimantan itu Pak, kita nimbun itu besoknya timbunannya hilang Pak, hilang karena masuk ke dalam, bawahnya itu gambut dalam, begitu. Jadi 24 jam timbunan itu masuk ke dalam, hilang. Gitu. Itu saking lunaknya tanah dasar. Gitu. Nah kalau kita di atas ada pavement, flexible pavement aspal, yang akan terjadi bergelombang seperti itu. Tanah aspalnya retak-retak, kemudian bergelombang. Nah itu kemungkinan besar tanah dasarnya lunak. Gitu. Kalaupun di atas kita kasih rigid sekalipun, kalau tanah dasarnya lunak, biasanya nggak awet, betonnya pecah. Itu sebenarnya yang terjadi di jalan tol Tangerang ke arah Merak. Itu setiap 5 tahun biasanya dibongkar, dicor ulang. Seharusnya
di bawah dikasih material geosintetik dulu. Itu biar lumpurnya nggak naik ke atas. Gitu. Ternyata enggak. Gitu. Jadi yang terjadi nanti cepat retak. Gitu. Padahal tebel sekali, mungkin 40 cm atau 50 cm ngecornya. Tapi karena tanah dasarnya di bawah lunak dan trafficnya tinggi, ya lama-lama pecah betonnya. Gitu. Nah, ini kalau tanpa pavement biasanya yang terjadi adalah roda si kendaraan itu akan masuk ke dalam tanah. Jadi terutama kalau di area-area pertambangan ini dia akan menghambat ajannya mobilisasi tambang, hasil tambang. Karena biasanya jauh. Salah satu proyek kami itu yang di Tapinkol itu 28 kilo, 25 sampai 28 kilo. Nah itu kalau terjadi masalah, kemudian ngangkutnya telat, itu tambangnya bisa didenda, gitu. Nah itu jadi sangat krusial untuk membuat jalan yang bagus, maintenance-nya tidak sering, jarang gitu. Jadi awet jalannya, gitu. Nah, begitu juga kalau di jalan kereta api sama saja. Gitu. Jadi kalau di bawahnya lunak, rel yang baja itu juga nggak bakalan kuat nahan beban kereta. Gitu. Jadi akan terjadi gelombang juga di rel keretanya. Maka sebagian kalau kita perjalanan kereta dari Jakarta kemudian lewat Bandung itu ada yang melambat keretanya. Itu biasanya mungkin ada masalah di tanah dasar gitu. Oke, yang berikutnya yang sering kita jumpai juga di area-area pelabuhan di seluruh Indonesia. Area-area tanah dasar di pinggir pantai itu tanahnya lunak. Biasanya soft clay warnanya hitam gitu ya. Semacam itu. Ini di Semarang. Tanjung Mas, betul. Di penumpukan kontainernya itu seperti ini, soft clay juga, gitu. Nah, kalau tanah-tanah itu langsung begitu saja ditimbun dengan tanah, atau nanti akan ada pavement gitu ya, sistem pavement, yang terjadi maka akan susah dipadatkan. Material akan banyak hilang, gitu, karena masuk ke dalam tanah lunak, tanah dasar lunak. Jadi kalau misalnya awalnya per kilometer kita butuh misalnya 1000 kubik gitu ya. Kalau tanah dasarnya lunak, maka timbunan itu bisa lebih dari itu. Gitu. Jadi over budget karena banyak yang bercampur ke tanah lunak. Kalau tanpa perbaikan dulu atau penambahan dari material geosintetik gitu. Nah, ini yang terjadi sebenarnya. Jadi tanah dasar yang lunak ini walaupun di atasnya grade-nya bagus, misalnya base A gitu, base A, base B gitu. Bagus banget. Nah, itu akan masuk ke tanah lunak bercampur. Lumpur naik ke atas. Maka yang terjadi ya jalanannya cepat rusak. Gitu. Maintenance-nya akan lebih sering. Walaupun di atas ada rigid pavement pun beton gitu ya. Kalau bawahnya lunak cepat hancur. Semacam itu. Nah, dahulu kala, nggak tahu mungkin sekarang masih ada atau enggak ya, sistem perbaikan tanah dasar yang lunak seperti itu menggunakan gambangan kayu. Jadi kayu yang ditumpuk-tumpuk itu atau cerucuk yang dipancang. Jadi kayu ditebang kemudian dipancang atau bambu gitu. Terus dikasih ada geotekstilnya yang warna putih itu. Ya, geotekstil. Nah, ini kan tidak bisa diterima secara lingkungan. Gitu. Karena pertanyaannya kalau bikin jalan tambang misalnya 25 kilo atau 20 kilo, lebarnya 10 meter sampai 15 meter, tanahnya seperti itu semua, gambut gitu. Nah, mau berapa banyak kayu yang harus ditebang? Nah, itu pertanyaannya itu. Satu, secara lingkungan tidak bisa diterima. Yang kedua, itu waktu dan biayanya. Waktu untuk nebang kayu plus bikin gambangan itu bikin cerucuknya gitu. Nah, itu juga makan biaya juga yang lebih besar.
Nah gitu. Makanya solusi kami adalah ini, Tensar InterX GeoGrid yang putih ini. Gitu. Jadi kelihatannya remeh-temeh sih ya. Cuma plastik gitu, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman mahasiswa. Jadi cuma plastik saja. Roll GeoGrid-nya itu 3,8 meter lebarnya, kalau dibuka itu 75 meter gitu. Cukup ringan, paling hanya per rollnya itu hanya sekitar 60 atau 65 kilo gitu. Jadi kalau dimobilisasi ke remote area itu gampang, lebih mudah gitu. Nah, ini sejarahnya GeoGrid. Jadi awal dahulu kala itu tahun 90-an, 80-an itu bentuknya kotak. Ini namanya biaxial GeoGrid. Sampai saat ini masih ada, masih diproduksi gitu. Kemudian ada research and development di tahun 2000 ditemukan yang segitiga. Namanya 3X GeoGrid, triaksial ya, 3X GeoGrid itu segitiga. Nah, di tahun 2021 muncullah yang InterX. Seginya makin banyak. Gitu ya, seginya makin banyak gitu. Jadi sejarahnya biaksial, kemudian triaksial. Nah, sekarang InterX. Kata umumnya biasanya kalau mau dicari hasil risetnya itu multiaksial GeoGrid atau ada yang bilang hexagonal GeoGrid gitu. Karena ada heksagonalnya di tengah. Gitu. Walaupun ini ada segi 5 gitu, ini segi 6, ada segitiganya juga. Gitu. Nah, ini mungkin bisa jadi tantangan nih. Versi berikutnya segi berapa? Gitu. Apakah yang bulat jadi lebih bagus performanya gitu. Karena dari sini kemudian berubah jadi segitiga, kemudian jadi segi banyak, itu semuanya berdasarkan hasil riset, hasil penelitian. Yang performanya makin bagus. Nah, tantangan berikutnya untuk 20 tahun yang akan datang ini jadi seperti apa nih bentuknya. Nah, itu mungkin bisa jadi bahan penelitian. Begitu. Jadi selisihnya sekitar 20 tahun. Kenapa? Karena copyright, hak ciptanya itu satu produk maksimal 20 tahun. Setelah itu bakalan ditiru, bebas ditiru. Gitu, karena sudah nggak ada hak ciptanya. Semacam itu. Nah, ini keunggulan-keunggulan penggunaan InterX GeoGrid. Yang satu, mudah pelaksanaannya dibanding pakai sistem yang konvensional tadi yang pakai kayu gambangan atau cerucuk gitu ya, cerucuk bambu atau kayu. Ini relatif lebih gampang karena hanya digelar. Ya, digelar saja tanpa ada yang lain-lain, nggak perlu pakai kemampuan teknis apapun gitu. Artinya kita paling hanya mengawasi gitu, kita kirim supervisi gitu ke lapangan, kemudian yang ngerjakan bisa pakai tenaga biasa saja, tenaga kasar biasa. Artinya tidak perlu macam-macam sertifikasi lah untuk memasang material ini gitu, karena sangat mudah gitu. Nah, ini digelar saja gitu. Di bawahnya kadang bisa dipadatkan dahulu tanah dasarnya kalau memungkinkan, kalau tidak apa adanya. Jadi kalau di bawahnya ada lumpur, ya udah dibiarkan saja. Tapi biasanya kalau ada lumpur dipasangkan dengan geotekstil non-woven untuk mencegah lumpurnya naik ke atas. Begitu. Nah, ini. Nah, prinsip kerja dari macam-macam GeoGrid ini ada biaksial, kemudian 3X dan InterX itu adalah sama sebenarnya, mengunci agregat. Jadi si agregat yang ada di atas GeoGrid itu dikunci, interlocking. Gitu, dikunci. Nah, semacam itu dikunci agregatnya sehingga pergerakannya lebih sedikit. Gitu. Jadi pergerakannya arah lateral itu lebih sedikit. Ya, ditahan dan dia nggak masuk ke tanah yang lunak. Nah, semacam ini. Jadi yang atas itu tanpa GeoGrid, di bawahnya itu material-material yang lunak, tanah dasar yang lunak. Nah, GeoGrid-nya dikunci,
biasanya kalau nanti ada non-woven geotekstil berarti lumpurnya nggak naik ke atas. Otomatis si agregat yang di atas geogrid itu akan lebih kaku. Gitu, akan lebih kaku. Nah, ini prinsipnya kalau ada beban ke kendaraan gitu ya, itu dia akan tidak gampang bergerak gitu. Ini ada penelitiannya, pergerakan itunya seberapa dikekangnya sih itu ada penelitiannya gitu ya. Nah, ini yang terjadi kalau di areal-areal yang tadi di tanah dasar yang lunak, kalau tanpa geogrid tadi kendaraannya jadi gampang masuk ke tanah dasar. Kemudian dengan geogrid karena agregatnya dikunci, jadi traffic atau beban kendaraan itu jadi mudah untuk melalui. Gitu. Nah, ini yang terjadi sebenarnya. Dengan geogrid terkunci, interlocking gitu, kemudian tanpa geogrid nggak ada yang nahan agregat, macam itu. Nah ini, penyebaran beban dari roda kendaraan itu ke tanah dasar dengan adanya geogrid ini jadi lebih merata. Otomatis tanah dasar menerima bebannya itu lebih kecil per satuan luasnya, itu. Ya, dibanding kalau tanpa menggunakan geogrid. Nah, ini jadi lebih merata. Kalau dengan tanpa geogrid ini akan lebih tajam sehingga tanah dasarnya menahan beban yang lebih besar. Macam itu. Nah, pada kondisi tanah dasar yang normal, yang bagus, yang bukan soft clay, yang bukan tanah lunak, maka penggunaan geogrid ini bisa menghemat agregat. Ya, jadi lebih tipis dengan performa jalan yang sama. Jadi ketebalannya lebih tipis, performa jalannya sama gitu. Ini terutama akan sangat menguntungkan jika di daerah-daerah yang susah nyari agregat. Karena bisa mengurangi ketebalan ya dari sistem perkerasan. Ini menguranginya sampai 50-60%. Tebal agregatnya dengan performa yang sama. Begitu. Nah, sekarang mengapa InterX? Nah, oke. Untuk mendapatkan yang ini berdasarkan riset and development yang dilakukan oleh prinsipal kami namanya Tensar Internasional yang tadi disebutkan oleh Bapak Dekan itu ada risetnya. Ini dua saja yang saya sebutkan. Yang pertama oleh internal dari prinsipal sendiri dari Tensar Internasional, kemudian yang kedua dari ini yang lembaga independen ya, maksudnya bukan bagian dari Tensar, namanya United States Corps of Engineers di Mississippi. Itu bikin riset roda yang dijalankan. Kalau yang di Tensar itu small scale trafficking, kalau yang di US Corps of Engineers ini full scale trafficking trial. Jadi roda kendaraannya ukurannya full scale memang, itu digerakkan sampai beribu-ribu lintasan, gitu, ya. Jadi diuji antara yang pakai dan yang nggak pakai, gitu. Nah ini hasil penelitiannya itu bisa di-download kok, di-search saja di Google atau pakai AI gitu ya. IRDC ini Full Scale Evaluation of Multiaxial. Nah sebutannya multiaxial karena nggak boleh menyebutkan nama brand gitu ya, InterX gitu ya, tapi ini multi-axial geogrid in road application. Itu bisa di-download gratis ya di IRDC gitu. Nah, itu full scale-nya itu yang dibikin untuk melakukan penelitian atau risetnya. Nah, ini hasil dari penelitiannya waktu dokumentasi. Jadi yang paling ujung sana itu tidak ada geogridnya, kemudian ada ini tipe InterX yang versi sebelumnya, kemudian nah ini InterX yang ini tipe ini NX750, kemudian yang sini tipe yang lebih kaku lagi NX850. Nah itu diuji traffic tadi, full scale tadi ya, ada banyak lintasan gitu lah. Nanti diukur nih terjadinya
rating gitu ya, ada bekas gitu, bekas rodanya itu diukur gitu, antara yang pakai kemudian dengan berbagai macam tipe geogrid. Nah, itu mana nih hasilnya yang terbaik. Nah, ini hasil grafiknya. Jadi ini phases, jadi ininya lintasannya, jumlah lintasan. Kemudian yang bawah itu surface deformation, jadi terjadinya rating bekas rodanya itu diukur gitu. Jadi itu hasil risetnya. Yang NX 850 itu yang biru, kemudian yang orange itu yang ini. Nah, yang TX 160 itu yang ini gitu. Jadi penggunaan geogrid Interact ini performanya mengurangi deformasi dengan signifikan. Artinya riset ini, temuan yang baru dari Interact geogrid itu performanya lebih bagus dari yang versi sebelumnya gitu. Jadi deformasinya makin kecil. Oke, nah ini yang tadi cara pengukurannya ya. Jadi surface-nya itu deformasi permukaan sama yang di bawah, yang di tanah dasar gitu. Nah, ini tadi bebannya lebih merata gitu ya keberadaan si geogrid ini, sehingga nggak gampang terjadi differential settlement. Nah, ini merata. Oke. Yang berikutnya. Nah, oke. Tadi stabilisasi tanah dasar. Sekarang materi yang berikutnya adalah shear escape system untuk perkuatan timbunan beresiko tinggi. Ini studi kasus di proyek kami yang tahun lalu baru selesai di daerah tambang. Next. Nah, baik. Ini studi kasus salah satu yang tertinggi di Indonesia saat ini. Jadi proyeknya retaining wall di PT Aman Mineral Nusa Tenggara di daerah Nusa Tenggara Barat. Lokasinya desanya namanya Batu Hijau gitu ya. Ketinggian totalnya 27 meter. Kalau retaining wall di tol itu kami tertinggi hanya 11 meter. Nah, ini di tambang, di area tambang, karena dia akan melakukan perluasan area tambang itu, ini tambang emas di Aman ini. Kemudian kenapa disebut sebagai high risk atau resiko tinggi? Tingginya itu biasanya lebih dari 10 meter itu udah mulai high risk. Kemudian beban strukturnya adalah 350 kilopascal, 35 ton per meter persegi. Jadi di atas itu pas saat konstruksi itu ada kren yang beratnya 800 ton di atas sana gitu. Jadi kalau dihitung sama beban tracking rantainya itu sekitar 350 kPa beratnya. Jadi itu salah satu resiko tingginya. Kemudian percepatan tanah dasarnya 0,42. Ini termasuk yang paling tinggi. Ya, 0,42. Padahal pas awal kami tender itu hanya dipersyaratkan 0,35. Begitu pelaksanaan minta dirubah ke 0,42. Itu tantangan besar juga. Karena materialnya pasti jadi bertambah gitu ya. Semacam itu. Jadi retaining wall-nya ini 9 meter, 9 meter, 9 meter. 9 meter mundur 3 meter. Kemudian 9 meter terus 9 meter lagi. Gitu. Alhamdulillah sampai saat ini masih berdiri dengan kokoh. Gitu. Ini jadi kalau dilihat dari orang, jadi itu beneran 27 meter gitu ya. Itu orang di bawah, kemudian itu ujungnya gitu. Nah, ini project 2 tahun. 1 tahun desain, 1 tahun pelaksanaan, Pak. Ini baru 1 titik. Ini ada beberapa titik, tapi yang tertinggi yang ini. Gitu. Itu ada beberapa titik yang proyeknya berjalan paralel gitu. Yang lain ada yang 15 meter, ada yang 20 meter gitu di titik lain.
Jadi ini dalam satu area proyek itu area perluasannya itu banyak. Gitu. Bahkan sampai saat ini proyek ini secara umum belum selesai. Gitu. Nah, kami hanya mengerjakan retaining wall-nya saja. Yang lain masih ada banyak struktur yang dibangun di atasnya. Begitu. Nah, ini juga salah satu beban kendaraan proyek kalau di tambang itu Komatsu yang HD lah, heavy duty. Komatsu atau Caterpillar gitu yang berat kalau sekali lewat itu bisa 100 ton, 120 ton gitu. Ini juga salah satu beban yang lewat di atas retaining wall. Gitu. Jadi bukan truk biasa, fuso atau tronton, tapi kendaraan tambang. Gitu. Jadi kalau kita berdiri di depan itu, kita sama rodanya aja, gedean rodanya, tinggian rodanya. Gitu. Ya, kita jarang lihat ya di area sekitar kita gitu. Karena memang khusus kendaraan tambang yang sangat bebannya sangat berat gitu. Nah, itu gambaran saat pemasangan Series Escape Retaining Wall System. Ada geogrid uniaksial. Kita ada sampelnya kah? Jadi ini geogrid RE, Reinforced Earth atau uniaxial geogrid yang kita pasang di dalam timbunan. Jadi digelar arah horizontal. Rollnya sendiri lebar 1,3 meter, kemudian kalau dibuka itu 75 meter, ada yang 50 meter gitu. Nah, itu digelar di belakangnya. Di depannya itu backs dulu. Nggak bisa dipakai. Terus lagi. Terus sebelumnya. Ya, di depannya itu tadi ada galvanis. Jadi sistemnya ini facingnya, pembentuk muka lerengnya itu karena hampir 90 derajat, itu pakai galvanis. Gitu, kawat galvanis kayak pagar lah gitu, semacam pagar gitu. Macam itu. Jadi prosesnya adalah next. Nah, kita hitung dulu, gitu karena kita ada proses desain 1 tahun, prosesnya cukup ini ya, menantang karena kami tiap minggu harus rapat dengan konsultan yang pakai bahasa Inggris, gitu. Jadi belajar bahasa Inggris nih tiap minggu gitu, tiap hari Rabu pagi itu kita diskusi tentang desain, gitu, ya sama bule-bule dari Australia. Gitu. Ini proses desainnya gitu ya. Pakai software, kami ada software bawaan dari produk memang sendiri namanya Tensar Slope ya untuk menghitung kelongsoran gitu. Bidang longsornya kita hitung gitu. Menggunakan software ini aman atau enggak gitu. Dengan tipe geogridnya yang mana. Terus panjangnya berapa yang harus ada di dalam timbunan. Gitu. Ini kan salah satu tipe aja. Ini yang paling tipis sebenarnya. Ini yang tensile strength-nya paling salah satu yang paling rendah gitu. Kalau untuk yang tadi 27 meter kita butuh yang pakai berapa. Nah, ini output dari si software-nya ini. Gitu. Nah, untuk yang workshop nanti ini ya, pakai membahas masalah Interact Geogrid. Gitu. Mungkin next workshop moga-moga kami bisa ke UNS lagi belajar yang ini. Gitu. Atau kalau ikut di workshop di Jakarta tapi gitu ya. Baik, dan itu softwarenya gratis, bisa dipakai siapapun bisa. Gitu. Nah, itu outputnya, itu safety factor-nya. Oh, kalau safety factor-nya warnanya hijau nggak merah, berarti memenuhi syarat. Gitu. SNI misalnya 1.3, betul ya Prof? Betul ya. 1.3 kalau yang statik, kemudian kalau yang gempa 1.1 minimal. Gitu. Nah, ini karena ada faktor gempanya, maka 1.2 bisa diterima. Gitu ya, minimal. Nah, ini metode pemasangannya. Jadi kita naruh material-materialnya itu, yang sebelah kiri itu ada yang galvanis tadi. Kemudian itu geogridnya, roll geogrid yang warna hitam itu, geogrid yang ini dalam bentuk roll. Gitu. Kemudian dipadatkan dulu tanah dasarnya, areanya, diukur CBR-nya, ya, gitu.
Nah, pemasangan facingnya dulu itu yang kayak pagar itu digalvanize, itu kemudian digelar geogrid di belakangnya. Ya, nah dari desain itu nanti ketemu panjangnya yang dibutuhkan berapa meter nih. Kemudian tipe geogridnya yang mana? Itu hasil dari desain dipasang di sini. Nah, kemudian penempatan batu pecah, ya penyusun. Ini sebenarnya agak mirip dengan gabion, Pak. Ya, Bu dan teman-teman mahasiswa sekalian. Jadi agak mirip dengan gabion, cuman ini terbuka. Kalau gabion kan tertutup gitu ya. Gabion yang galvanis atau yang stainless itu tertutup. Ini terbuka, gitu. Terus dikasih geotekstil sebagai pemisah antara tadi facing dengan material timbunan. Gitu. Karena timbunannya di belakang bisa macam-macam, bisa granular, bisa tanah merah biasa, itu bisa. Gitu. Nah, ini sistemnya tadi itu yang warna merah geotekstil, kemudian ditimbun per lapisan, dipadatkan per lapisan maksimal biasanya per 30 cm dipadatkan. Terus diukur CBR-nya. Gitu. Nah, ini pemadatan. Kalau yang mendekat ke arah dinding itu jarak 1,5 meter atau 2 meter itu nggak boleh pakai pemadat berat. Pemadat berat itu biasanya kan 3 ton, 5 ton gitu ya. Pakai yang ringan. Biar apa? Nanti si facingnya itu nggak kedorong ke depan. Begitu. Itu juga berlaku di retaining wall yang tadi yang pakai blok-blok beton. Itu juga mendekat ke arah facing itu tidak boleh pakai yang pemadat berat. Gitu. Nanti bisa miring retaining wall-nya. Jadi ya kita mempertahankan agar tetap tegak. Ya, gitu. Oke, yang berikutnya tadi metode shear escape yang 27 meter. Bahkan sekarang kami sebenarnya lagi ongoing, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman adik-adik mahasiswa, itu di Freeport, itu lebih tinggi lagi Pak, 40 meteran, gitu di Freeport, di Papua, gitu. Tapi masih belum selesai, baru aja jalan, gitu. Nah, yang berikutnya multi block retaining wall system yang kami bangun juga, itu di jalur kereta Tangerang Bandara 2,5 km, maksimal ketinggian 10 meter. Kenapa berisiko tinggi? Tingginya memang cuma 10 meter maksimal, tapi di atasnya ada 2 jalur kereta. Itu bebannya 140 kN. Nah, kemudian yang berikutnya di sebelah kanan kirinya itu penduduk padat. Nah, itu juga berisiko tinggi karena ada aktivitas manusia yang masih berjalan saat proyek berlangsung maupun nanti setelah jadi gitu. Jadi dekat sekali dengan pemukiman penduduk di kanan kirinya. Ini nggak mungkin dilakukan kalau kita mau ngecor pakai beton bertulang karena mobilisasinya susah. Kalau harus ngecor beton bertulang di area ini gitu karena sempit sekali. Gitu. Nah, itu kanan kirinya itu rumah penduduk masih banyak. Jadi pembebasan lahannya ya hanya di jalur kereta itu saja. Gitu, karena tanah di Tangerang lumayan mahal. Kalau harus membebaskan lebih banyak lagi gitu. Karena ada industri juga gitu. Itu pabrik, misalnya sebelah kiri, ya ini pemukiman masih tetap ada. Nah, kalau kita di situ mau mancang misalnya, ya diprotes. Karena ngerusak rumah pasti yang ada di sekitar kanan kirinya gitu. Ya, jadi itu salah satu definisi high risk-nya, ya semacam itu. Oke, itu yang lokal. Nah, ini yang di luar negeri menggunakan produk geogrid yang dari Tensar ini juga itu 60 meter di Dubai. Itu dia bikin jalan tol baru nimbun di daerah gurun gitu ya, ada semacam lembah, itu timbun 60 meter Pak, 20 meter, 20 meter, 20 meter. Ini sih salah satu yang tertinggi di dunia, begitu 60 meter. Ini lebih resikonya lebih tinggi lagi nih karena sangat tinggi. Jadi selesai dibangun di 2010, nama proyeknya ini Dubai Fujairah Freeway, itu kodenya E84, itu proyek tol di Dubai. Gitu. Bukan kami yang menangani karena kami hanya khusus Indonesia. Ini dari tendernya langsung, dari prinsipal kami gitu ya yang menangani.
Ya, itu Bapak Ibu sekalian mungkin lebih enak kalau kita interaksi diskusi gitu ya. Bosen gitu ya dengerin kuliah tiap hari gitu ya. Ini sharing pengalaman kami menggunakan prinsip-prinsip geoteknik gitu ya. Ternyata tetap berguna gitu di dunia kerja gitu ya. Asal kerjanya tetap di teknik sipil gitu ya. Begitu Bapak Ibu sekalian dan teman-teman mahasiswa, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Bambang, silakan Pak. Halo. Baik, terima kasih Pak Isparmo atas presentasi yang luar biasa. Mari kita tepuk tangan lagi supaya semangat. Memang permasalahan-permasalahan geoteknik ini terkadang tidak bisa langsung diselesaikan, ya, tidak ya, tapi memang harus perlu tricky dan sesuatu yang baru harus dilakukan. Salah satunya adalah menggunakan material geosintetik ini. Baik, untuk sesi ini tanya jawab, kami buka sementara 2 pertanyaan terlebih dahulu di ruang ini, dan nanti 2 pertanyaan di ruang Zoom ya nanti. Monggo Bapak Ibu, adik-adik dipersilahkan. Monggo Pak. Monggo Pak, silakan Pak. Nyun disebut nama. Mic-nya Mas Mbak. Monggo Pak. Jauh-jauh dari Magetan ya Pak. Magetan, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih. Jadi sebelumnya perkenalkan saya Sugianto dari Dinas PUPR Kabupaten Magetan. Jadi kami sudah nyimak tadi terkait dengan paparan nggih. Cuma yang mau kami tanyakan, jadi di daerah kami yang di Kabupaten Magetan itu kan banyak bergunung ya. Bergunung dan berbukit yang daerah barat, terutama yang di lerengnya Gunung Lawu. Di sana kan bentuknya lereng sih Mas. Jadi lereng. Kalau itu tadi kan tambang, artinya bikin jalan naikkan elevasi nggih. Lah kalau di kami kan lereng yang sudah terbentuk dan biasanya kan longsor, rawan longsor. Kemarin Pak Muhtar habis itu nggih, ada yang longsor hujan-hujan sore itu juga ke lokasi. Lah untuk menangani itu kan sementara kami menggunakan bronjong. Kalau bronjong itu kan kendalanya di space-nya ini ya, jadi perlu apa ya, perlu ya ruangnya agak banyak gitu, sehingga itu yang menjadi kendala, dan ketinggiannya kan pasti tinggi gitu kalau di daerah pegunungan. Nah, terkait produk ini apakah ada yang bisa untuk menangani yang model-model yang seperti itu, jadi yang space-nya yang sempit dan itu alamnya, bentuknya dari alam. Kalau tadi kan dipadatkan. Lah ini kan kalau modelnya seperti itu seperti apa penanganannya dengan model sintetik ini? Mungkin itu satu pertanyaan dari kami. Terima kasih. Mantap Pak. Ya, baik. Kalau itu sebenarnya tantangan ya, Pak. Bisa ditampilkan itu? Sen yang Balikpapan apa? Penanganan longsoran. Kalau longsoran terutama tadi Pak ya, sempit gitu ya, terus tinggi gitu. Penggunaan ini masih bisa memungkinkan Pak. Tadi tantangannya adalah dia kan butuh dipasang perlapisan. Kemudian dia butuh space untuk ruang geogrid. Gitu ya. Gampangannya gini Pak, rumus gampangnya. Kalau kita punya lereng misalnya 5 meter longsor gitu, kita harus membangun lereng itu lagi, maka saya butuh space untuk penggunaan geogrid ini paling enggak 5 meter juga. Kalau makin miring lerengnya, ini makin pendek. Gitu. Tapi kalau dia mendekati 90 derajat mau dibikin tegak gitu, berarti hampir sama dengan ketinggiannya untuk space si geogrid. Gitu. Nah, ini salah satu proyek kami di Balikpapan ya. Ini penanganan longsoran pakai retaining wall system. Kemudian di dalamnya ada geogrid ini. Nah, itu karena ada space kita bikin ulang Pak timbunannya, diperkuat dengan ini. Nah,
kalau ternyata sempit Pak longsorannya, lerengnya 10 meter gitu, yang longsor cuman 5 meter atau bahkan kurang gitu ya. Saya pikir yang lebih tepat ya Bapak memperkuat timbunan yang ada pakai skyhook atau angkur yang dibikin per titik misalnya per 2 meter gitu Pak. Jadi nanti ada baja yang dimasukin ke angkur itu dicor, ditarik. Itu yang lebih realistis Pak. Soil nailing, ya bahasa umumnya soil nailing. Produknya bisa macam-macam Pak, ada skyhook atau yang sejenisnya gitu. Soil nailing itu lebih realistis Pak. Kalau nggak ada space untuk membuat timbunan lagi untuk sistem geogrid. Begitu Pak. Saya pikir sih itu. Mungkin ada tambahan kok. Pak Bambang atau Prof. Musli. Begitu Pak. Kayaknya perlu dulan Pak ke sana. Magetan sebelumnya Pak, saya sering main tiap tahun waktu mbah saya masih ada. Dulu di Jalan Salak Pak, Magetan. Saya lewat Tawangmangu sering. Tapi setelah mbah sudah nggak ada, jadi jarang nih main ke Magetan Pak. Begitu. Itu sementara jawabannya Pak. Terima kasih. Matur nuwun. Ini ada lagi satu pertanyaan. Oh, ya. Wah grogi nih saya nih, Prof. Musli nanya nih, pasti susah nih. Benar nggak ada? Ini nanti persis sidang skrip ini Pak. Monggo Prof. Monggo Prof. Terima kasih. Presentasi yang sangat menarik ya. Ini bukan pendadaran ya Pak ya? Kan dua hal yang perbaikan untuk subgrade ya. Kemudian yang kedua adalah untuk timbunan untuk yang tinggi. Kalau misalkan atau dasarnya itu misalkan tanah, katakanlah tanah lunak, dan kita pun pingin menggunakan timbunan yang tinggi, apakah memungkinkan yang disampaikan gini? Ya, ada satu teknik lagi sebenarnya, Prof. Jadi agak berbeda, tapi melibatkan geogrid ini. Ada namanya sistemnya geosel sebenarnya. Jadi kita mau nimbun tinggi misalnya 10 meter itu, tanah bawahnya lunak. Nah, kita harus memperkuat pondasinya gitu. Pakai geogrid ini kan geogrid lebarnya 1,3 meter lebarnya. Nah, itu diberdirikan begini, dibikin zigzag. Maaf, ini dulu. Di atas tanah dasar ini dulu digelar. Kemudian ini dibikin zigzag S gitu. Berdiri, biasanya dibantu pakai bambu atau besi gitu, agar dia pas diisi nanti dengan granular. Nah itu sistemnya, itu namanya geosel. Jadi bukan geosel yang rendah yang cuma 10 atau 15 meter, ini 1,3 meter geoselnya. Itu biasanya penangannya seperti itu. Jadi kombinasi antara ini yang untuk stabilisasi tanah dasar, yang 3X atau inter-X, dan yang uniaxial geogrid. Gitu. Memang itu di Indonesia memang belum diterapkan sistem geosel itu karena dianggap biayanya tinggi. Gitu, karena melibatkan dua material geogrid sekaligus. Semacam itu. Kita belum nembus proyeknya, Prof. Sistem itu. Biasanya di area-area tambang atau di area-area ini PLTU. Dia biasanya kan sisa abu batu pembakarannya batu bara itu ditumpuk tinggi. Nah itu kalau ada yang di atas tanah dasar lunak atau gambut misalnya, harusnya seperti itu penanganannya gitu. Daripada nanti dia jadi beban berat, terus kanan kirinya strukturnya jadi terganggu, semacam itu. Itu sementara Prof jawabannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Is, Prof Muslih atas pertanyaannya. Yang dari Zoom ada? Enggak ada ya? Baik, sambil nunggu satu pertanyaan saja, saya buka lagi di audiens ini. Kami ingin sedikit menjelaskan bahwa kami ada riset group yang dinamakan UNS Geoscience. Nah, di sini Prof Niken sebagai ketua riset grup kami
yang di mana di situ ada riset juga dan pengabdian masyarakat juga. Yang insya Allah bulan Juni nanti kita juga melaksanakan pengabdian masyarakat di Sukoharjo. Di Sukoharjo kebetulan Pak Bowo selaku Kepala Dinas PUPR nggak bisa rawuh mendadak di Semarang itu tadi. Dan sedikit kami perkenalkan teman kami Angkatan 88 juga seangkatan dengan Bu Neken, Pak Nur Basuki, beliau selaku Kepala Dinas PUPR Surakarta. Mohon bisa berdiri Pak. Ini kalau Anda pengen menemui sesuatu permasalahan di Solo langsung saja di kantor PUPR di Kerten. Dulu kantor itu adalah SD saya Pak. Sudah hilang. Terus kemudian ternyata Pak Basuki di situ, ya udah ketemu aja di situ, sering ketemu. Terus kemudian dari Boyolali diwakili oleh Pak Yafi, beliau juga alumni juga di kita angkatan 98. Oh, kalau Pak Is 97, ini 98. Ini tadi ya reunian Pak Is sama Pak Yafi. Kemudian Pak Gianto dari S3 UNS, alhamdulillah. Sebentar lagi kelihatannya sebelahnya ini nanti Pak Mokhtar. Pak Kadis, Pak Mokhtar, monggo Pak bisa berdiri. Kita sering ke Magetan ya, berulang kali di sana, lika-liku di sana, menyenangkan sekali. Mohon nanti kami bisa diundang lagi. Mungkin juga bersama Pak Isparmo main ke sana, mana sih yang perlu ditindaklanjuti di situ. Dan di sini ada Ketua Komda Jateng Hati, Himpunan Teknik Tanah Indonesia, Dr. Garup. Dan ditemani teman setia ini, Dr. Togani. Ini monggo Pak. Kalau urusan soil nailing, growing dan sebagainya sudah ke beliaunya. Kontak saja, dulu punya cabang di Kartosura ya Pak ya, sekarang sudah ada. Kami sudah lama ketemu, kebetulan kami juga pengurus hati di Jateng bersama Prof. Niken, Bu Galuh juga. Baik, ada pertanyaan lagi? Monggo. Pak Safi, Pak Yafi, monggo. Nanti setelah itu Mas Fatah ya. Kalau nanti moga pertanyaannya tambah satu lagi yang belakang. Oke, saya buka 3, moga-moga cepat jawabnya nanti. Monggo. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yofi dari DPUPR Kabupaten Boyolali. Tadi dijelaskan terkait dengan efisiensi penggunaan material ketika material geogrid ini digunakan untuk perbaikan tanah dasar. Yang ingin saya tanyakan, seberapa efisien penggunaan material geogrid ini untuk yang timbunan tanah tinggi tadi, tetapi yang tingginya mungkin sebenarnya masih dimungkinkan untuk penggunaan material lain, misalkan retaining wall dengan menggunakan beton kan, ya, misalkan seperti itu, seberapa efisien itu. Kemudian kami di pemerintah ini dalam merencanakan kegiatan-kegiatan infrastruktur seperti ini, pasti yang pertama kita harus melihat itu efisiensi anggarannya gitu. Apalagi baru-baru ini ya mengemuka ada efisiensi anggaran di sektor pekerjaan umum yang sampai sedemikian besar gitu. Nah, ini mungkin bisa di-spill seberapa besar sih nilainya untuk harga material ini kalau misalkan material mungkin per meter perseginya atau mungkin per meter kubik ketika sudah terbangun ini seberapa nilainya gitu. Kemudian yang berikutnya tidak ke Mas Is, mungkin masukan ke Pak Bambang tadi terkait dengan geoscience. Kami dari Kabupaten Boyolali tertarik kalau misalkan nanti kita bisa berkolaborasi. Sampai sejauh ini yang dari UNS yang sudah berkolaborasi dengan kami ini Pak Ahmad Basuki dengan
smart quick dan smart grid-nya gitu. Mungkin kalau misalkan nanti ini kami boleh join di geoscience ini, kita bisa bekerja sama. Banyak daerah di tempat-tempat kami yang membutuhkan sentuhan akademis dari Bapak Ibu sekalian, utamanya di daerah lereng Gunung Merapi Merbabu, Pak, Cepogo, Selo, kemudian Geladak Sari, Ampel, dan juga di daerah Boyolali Utara, Pak. Ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur suwun, Pak Yofi. Ya, menjawab pertanyaan pertama tadi mengenai efisiensi. Produk-produk tadi retaining wall, yang pertama saya bandingkan dulu dengan yang multi block retaining wall system yang bisa hampir 90 derajat, Pak. Yang depannya itu pakai beton, blok-blok beton gitu ya. Itu kalau ketinggiannya di atas 3 meter, efisiensinya bisa sampai 40% lebih murah dibanding beton bertulang. Asal jangan dibandingkan dengan batu kali ya. Gitu. Tapi dengan beton bertulang itu saya pernah menghitung itu 40% bisa, Pak, hematnya. Itu dari segi harga saja, kita belum ngitung efisiensi dari segi pelaksanaan. Pelaksanaannya itu cepat, sehari itu kalau nggak ada hujan itu ya, artinya material timbunannya bisa lancar dipadatkan, itu bisa 25 sampai 30 meter persegi terpasang gitu. Dan begitu selesai langsung bisa digunakan, karena nggak perlu menunggu beton kering gitu kan, karena memang itu bentuknya precast gitu. Itu. Apalagi semakin tinggi, di atas 10 meter itu efisiensinya bisa lebih besar lagi gitu. Karena kalau kita mau bikin beton bertulang, kakinya itu mau seberapa tebal gitu ya, sebagai biar enggak terjadi guling gitu ya. Apalagi tadi, kalau sudah sampai 27 meter, kayaknya konvensional udah makin enggak masuk akal gitu. Biayanya ya, kemudian pelaksanaannya gitu, melibatkan alat yang sangat banyak gitu. Jadi asal di atas 3 meter, insya Allah minimal efisiensi sekitar 40%. Demikian yang pertama. Monggo yang kedua, Pak Bambang. Ini matur nuwun Pak Yofi, mestinya Prof ini kan ya. Gimana Bu? Siap nggih bekerja sama kolaborasi dengan Boyolali yang di awal tadi ngersake sekitar Boyolali Utara dan sebagainya. Kami sangat berkeinginan, terima kasih diperbolehkan masuk. Kalau Magetan kan sudah lama ya Pak Mokhtar, dan nanti juga Solo Pak Bas ini juga segera, walaupun dekat tapi mungkin beliaunya malu mau ngomong ke kita gitu. Mungkin baru lobby di awal Pak. Jadi terima kasih insya Allah. Monggo pertanyaan kedua singkat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fatahillah Sudayuda, mahasiswa S2 Teknik Sipil UNS. Terkait tadi yang disampaikan sebelumnya tadi terkait harga, apakah ada semacam standar atau taraf tertentu? Contohnya untuk tanah bermasalah atau subgrade bermasalah itu kita kira-kira apakah perlu untuk penggunaan geosintetik atau hanya perlu ganti tanah dasarnya aja, atau standar tertentu, maksudnya kita harus pakai geosintetik, kita hanya perlu mengganti tanah dasarnya aja, harus bagaimana? Ya. Terus yang kedua tadi kan sempat membahas terkait tanah bermasalah adalah tanah lunak, sedangkan tanah lunak itu adalah dan umumnya itu berbutir halus ya. Apakah geogrid itu efisien untuk yang berbutir halus? Padahal kan tadi konsepnya adalah interlocking. Mungkin dua pertanyaan mendasar itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yofi. Jadi yang pertama tadi mengenai kapan dibutuhkan geosintetik gitu ya. Kan bisa pakai metode konvensional, di replace saja gitu kan. Ya, seringkali kalau di daerah-daerah tambang, terutama kayak tambang batu bara yang butuh hauling road panjang gitu ya, sampai 10 kilo mungkin lebarnya 15-20 meter gitu. Atau di daerah pengeboran minyak, kayak punya Pertamina gitu kan.
yang biasanya jalannya itu dipakai bersama dengan masyarakat umum. Itu terjadi di Prabu Mulih, di Pertamina Prabu Mulih, hampir selalu dipastikan dia menggunakan area jalan umum. Nah, disyaratkan oleh pemerintah atau oleh masyarakat setempat boleh make gitu, tapi jalannya harus bagus gitu, karena biar nggak mengganggu juga lalu lintas dari umum gitu. Nah, itu diputuskannya adalah pertama masalah efisiensi waktu. Karena dia harus, misalnya dia buka area pengeboran baru nih, dia harus bisa memobilisasi alat rig yang mungkin beratnya sampai 100 ton itu, kalau pas datang, itu dalam waktu yang sesuai jadwal. Kalau dia harus mereplace tanah lunak itu, kemudian diganti dengan tanah yang bagus gitu ya, atau dengan material granular, itu dari segi waktu sama biaya bisa jadi lebih tinggi. Apalagi kalau tadi jalan itu dipakai bersama dengan masyarakat, akan sangat mengganggu. Gitu, maka dibutuhkan solusi yang sangat efisien, baik dari segi biaya maupun waktu. Maka penggunaan geosintetik ini jadi alternatif yang terbaik. Karena tadi kan masangnya sangat gampang ya, hanya digelar gitu aja. Tanah dasar bisa idealnya dipadatkan dulu gitu. Kalau nggak bisa memungkinkan karena itu terlalu lunak, misalnya ada lumpur, ya apa adanya. Yang penting misalnya kalau ada batu besar, ya itu bisa diambil dulu gitu. Biar pas masang geogridnya itu nggak melengkung-melengkung gitu. Nah itu satu. Jadi yang kedua itu apakah efektif kalau di atasnya menggunakan tanah yang bukan granuler gitu ya, tapi misalnya clay gitu. Sebenarnya nggak ideal, tidak ideal. Idealnya adalah granuler yang ada di atas ini. Nggak harus yang sangat bagus, misalnya kayak base A atau base B, tapi pakai sirtu biasa itu lebih baik, gitu. Walaupun sebenarnya di atasnya pakai tanah yang mengandung pasir juga masih memungkinkan, gitu. Tapi idealnya tetap harus yang granular, karena tadi interlocking yang tadi, gitu. Jadi kemudian mungkin pertanyaannya, kalau dibandingkan pakai geotekstil bagaimana? Non-woven atau woven lah, mungkin yang tensile strength-nya lebih tinggi. Kalau geotekstil itu dia tidak bisa mengunci agregat. Sistem kerjanya namanya membran efek. Jadi kalau membran efek itu, geotekstil itu kan ngandalin tensile strength ya. Gitu ya. Karena dia punya tensile strength yang tinggi, biasanya kayak di woven itu produk lokal itu bisa sampai 40 kN per meter kalau ditarik ya, baru putus gitu. Nah itu dia sistemnya membran efek. Jadi kalau dia dipasang, digelar di atas tanah dasar lunak, kemudian ada kendaraan yang lewat, ada roda gitu ya, lewat di atasnya, itu kan nanti dia akan terjadi rating kan, ada bekas rodanya. Nah, itu yang namanya membran efek. Kita harus melapis ulang tanah itu. Jadi dia mengandalkan kuat tariknya. Nah, yang jadi permasalahan, si beban roda itu kan bisa bergeser-geser. Gitu. Tidak cuma satu beban karena jalannya kan lebar. Nah, itu akan terjadi kayak gini terus gitu. Nah, itu yang harus ditimbun terus gitu. Makanya penggunaan geoteksil jadi tidak efektif pada kasus jalan yang lebar. Nah, bisa jadi efektif kalau jalannya itu sempit seperti di jalur Transjakarta. Yang itu hanya ngepas di rodanya bis. Di Solo wonten nggih, tapi jalur khususnya nggak ada ya. Nah, nggak ada. Jadi nggak efektif penggunaan geotekstil. Tetap rekomendasinya adalah penggunaan geogrid. Karena interlocking itu, walaupun tensile strength kuat tarik dari geogrid ini lebih rendah daripada geotekstil, itu jauh lebih efektif. Karena dia mengunci agregat, bukan tadi mengandalkan kuat tariknya. Itu. Makanya di spesifikasi kami, di spesifikasi tensar geogrid ini tidak pernah menampilkan kuat tarik dari geogrid. Berapa? Karena nanti orang yang tidak belajar geoteknik akan berpikir semakin kuat geogrid itu semakin bagus. Kalau pada kasus stabilisasi tanah dasar itu tidak berlaku. Tapi kalau pada kasus tadi timbunan itu dipakai. Gitu. Tensile strength itu sangat mempengaruhi. Semakin tinggi kita butuh geogrid yang makin kuat. Gitu. Jadi ini kan termasuk yang paling tipis. Nah, kalau tadi kayak 27 meter, kita pakai yang paling tinggi, yang 130 kN. Gitu. Itu pengaruh dan memang dimasukkan ke
perhitungan. Tapi kalau pada kasus stabilisasi tanah dasar lunak, tensile strength itu tidak jadi yang utama untuk diperhitungkan. Karena woven geotekstil yang lebih tinggi itu cara kerjanya beda sekali dengan geogrid ini yang interlocking. Demikian jawabannya. Terima kasih. Terima kasih. Iya, terima kasih. Baik, satu penanya lagi, singkat ya Mas, karena waktunya. Kita masih ada satu acara lagi, ada kuis ya dari Multibangun. Monggo segera saja, satu saja. Nih. Oke, terima kasih. Saya mahasiswa S1 Teknik Sipil ingin bertanya, dari tadi kasus yang dibawa itu tentang kasus yang kritis-kritis gitu. Nah, pertanyaannya bagaimana jika sama kasusnya tapi tidak terlalu kritis atau nilai idealnya juga yang tidak sampai. Semisal, jika di idealnya nilai CBR itu 20-50%, ternyata hasil pengujian kita tuh kurang-kurang sedikit, misalkan di angka 17%, 15%, atau bahkan dia cuman lewat 21% atau 22%. Nah, bagaimana sepengalaman PT Multibangun ini menangani kasus ini? Apakah langsung menggunakan geosintetik? Karena juga ada pertimbangan yang tadi biaya, jangka perawatan, dan lain sebagainya. Ya, baik. Terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Harusnya kalau maksimal lebih banyak nanya ya Pak. Waktunya yang kurang. Baik, terima kasih. Ya tadi, kalau CPR-nya bagus gitu ya bawahnya, maka peran geosintetik itu bisa mengurangi tebal agregat. Jadi misalnya kalau sistem perkerasan kita hitung tuh di sistem pavement aspal misalnya, itu kita butuh 40 cm gitu ya, butuh agregatnya. Nah maka penggunaan geogrid itu bisa mereduksi 40-50% itu dengan performa pavement yang sama atau bahkan lebih baik. Itu. Nah, tinggal nanti kalau ketemu di project yang real, ya, jadi bukan di tataran teori saja, maka akan dipertimbangkan biayanya nih. Ini agregatnya gampang nggak dicari, pusatnya, query-nya jauh atau enggak, gitu. Nah, kalau ternyata dihitung-hitung, misalnya kayak di daerah-daerah remote area kayak Kalimantan kan susah ya, karena di sana nggak ada gunung, harus datangin dari Sumatera agregatnya. Maka itu jadi pertimbangan. Pengurangan tebal agregat itu karena harga agregatnya sangat mahal, itu penggunaan geosintetik jadi pertimbangan utama. Tapi kalau di daerah Jawa secara umum agregat itu murah. Itu ya, agregat mungkin base A, base B, pinten sih Pak sekarang? Per meter kubik. Istilahnya murah lah, paling 150-an ya, agregat base A, base B gitu, per meter kubiknya gitu ya, 155.000 mungkin. 300 nih kalau sudah terpasang ya, plus pemadatan ya, 300-an gitu. Nah itu kalau di Kalimantan mungkin bisa sampai 500-600 ribu mungkin. Nah penggunaan ini karena bisa mengurangi tebal agregat, jadi pertimbangan utama. Begitu jawabannya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Aplaus untuk Pak Isparmo. Ya, Bapak Ibu sekalian, sebagai kesimpulan memang geosintetik memberikan kontribusi positifnya dari berbagai permasalahan yang ada, diharapkan bisa menjawab kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, failure yang terjadi di permasalahan geoteknik. Alhamdulillah sesi presentasi dari Pak Isparmo sudah selesai dan saya ucapkan terima kasih atas semua pertanyaan, mohon maaf atas kekhilafan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih banyak kepada Bapak Insinyur Isparmo atas pemaparan materi dan juga sharing pengalaman yang sangat menarik. Semoga dapat menambah pemahaman kita di bidang geoteknik ini. Selanjutnya, untuk menambah semangat dan kebersamaan, akan ada sesi kuis menarik yang akan dipandu langsung oleh tim dari PT Multibangun Rekatama Patria. Kepada Mbak Rifa, kami persilahkan. Oke, terima kasih lagi Vita. Bapak Ibu sekalian dan teman-teman dari
Oke. Nah, saat ini kita akan mengadakan kuis berhadiah. Hadiahnya itu dari Multibangun, kita ada merchandise dan juga tadi kita mendapatkan hadiah dipersembahkan oleh dari Hati Komda Jawa Tengah. Nah, hadiahnya, kuisnya apa? Kuisnya kita menggunakan platform menti.com. Jadi teman-teman dan juga Bapak Ibu jika berkenan untuk mengikuti kuisnya dan berkesempatan mendapatkan hadiah dari Multibangun dan juga dari Hati Komda Jawa Tengah, silahkan masuk ke menti.com. Mungkin dari tim operator juga agar di-share, masuk ke menti.com dan masukkan kodenya. Ya. Masukkan kodenya 74855849 dan tolong dimasukkan nama yang sesuai dengan namanya masing-masing. Jadi jangan pakai nickname atau username yang tidak dikenali karena untuk memverifikasi bahwa nanti benar kalau menang. Nah, bisa langsung di-scan QR code-nya atau ke menti.com dan masukkan 74855849. Dan teman-teman yang hadir juga di guest lecture ini secara online di Zoom juga boleh ikut. Nanti mungkin kalau menang hadiahnya diwakili oleh tim panitia seperti itu. Oke, kita tunggu masih ada yang mau masuk. Masuk ke menti.com dan masukkan 74855849 dan masukkan namanya masing-masing yang sesuai. Banyak ya yang join, ada 73, 74 masih naik. Saya hitung mundur mungkin ya. Yang masih mau join silahkan ke menti.com 74855849 atau yang ada di sini scan QR code yang ada di depan. Aku hitung 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kita mulai Mas Andi. Pertanyaan pertama. Jawab cepat untuk mendapatkan poin lebih banyak. Dari presentasi Pak Isparmo tadi, tahun berapa sih PT Multibangun Rekatama Patria berdiri? Apakah 94, apakah 96, atau 1995? Tadi Pak Isparmo menyebutkan proyek pertama Multibangun yang ada di Cilegon. Jawabannya adalah yang ketiga, tahun 1995. Kita lihat siapa yang ada di leaderboard untuk pertanyaan pertama. Yang pertama itu saat ini dipimpin oleh Kak Galang ARTP. Masih ada 4 pertanyaan lagi. Kita langsung saja ke pertanyaan kedua. Oke, masih bisa join yang tadi ketinggalan, tapi kita mulai aja. Apa nama tipe produk terbaru dari Tensar Geogrid? Apakah Tri-X? Apakah Inter-X atau Bi-X? Yang pertama, kedua, atau pilihan ketiga. Masih ada 5 detik, tapi yang paling cepat jawab bisa mendapatkan poin lebih banyak. Waktunya habis, jawabannya adalah Inter-X Geogrid. Untuk pertanyaan kedua, apakah masih Kak Galang? Kita lihat, berubah ya. Posisi pertama ada Kak Quineta Reynaldi B. Selanjutnya pertanyaan ketiga. Jawab cepat untuk mendapatkan poin lebih banyak. Apa nama produk perkuatan timbunan beresiko tinggi yang dipasang di proyek tambang aman mineral Nusa Tenggara yang dikerjakan oleh Multibangun? Apakah multi block retaining wall system? Apakah Sierra Scape retaining wall system?
atau wrap around system? Tadi yang memperhatikan pasti tahu jawabannya. Waktunya habis. Ternyata ada perbedaan pendapat ya dari yang tadi dipresentasikan. Jawaban yang benar adalah Sierrascape Retaining Wall System. Kita lihat perolehan sementara. Yang memimpin adalah Kak Galang lagi. Apakah akan memenangkan semuanya? Langsung saja pertanyaan selanjutnya. Masih ada 2 pertanyaan lagi ya yang mau menyalip Kak Galang. Apa tujuan utama dilakukannya stabilisasi pada tanah dasar subgrade? Apakah mengubah warna asli tanah? Apakah menambah kadar air dalam tanah? Atau meningkatkan daya dukung dan kekuatan tanah? Silakan dijawab. Yang cepat bisa dapat poin lebih banyak. Jawabannya adalah yang ketiga, meningkatkan daya dukung dan kekuatan tanah. Ada 1 orang ya yang jawab menambah kadar air dalam tanah. Siapa tuh ngaku? Oke, untuk pertanyaan keempat yang memimpin sementara masih Kak Galang ya. Pertanyaan terakhir. Apakah masih Kak Galang pemenangnya? Jawab cepat untuk mendapatkan poin lebih banyak. Apa masalah utama yang akan terjadi jika kita membangun timbunan jalan langsung di atas tanah dasar yang sangat lunak seperti rawa? Apakah timbunan akan menjadi terlalu keras? Atau terjadi penurunan yang besar? Atau warna tanah akan berubah drastis? Jawabannya adalah terjadi penurunan atau ambles yang besar. Nah, ada yang agak lain ya sepertinya. Oke, ini dia hasilnya ya. Kita ambil 6 pemenang. Yang pertama adalah selamat kepada Kak Galang. Oke, Kak Galang ada di sini? Oh, nggak ada. Oke, nanti diwakili panitia. Ada di Zoom. Kemudian yang kedua Kak Hilden. Boleh maju ke depan. Kak Love Side. Boleh maju ke depan Pak, silakan. Kemudian siapa ini? Brian ya? Brian Ananta ada di sini? Oke, maju ke depan. Ini Kak Fani ya? Siapa ya? Dani Beata Rigan ada di sini? Oke, maju ke depan. Yang terakhir ya? Yang terakhir adalah Kak Akmal. Oke, Kak Akmal NF. Oke, hadiahnya oleh Mbak Astri ya. Tadi yang juara 1 dapat yang diwakili oleh siapa nih? Mbak Vita boleh? Ini untuk Kak Galang ya, walaupun orangnya tidak ada di TKP saat ini. Yang kedua, Kak Hilden. Terus Kak Loveside siapa sih namanya? Kita tanya ya. Tadi sedikit klarifikasi, jadi telat masuk terus tiba-tiba langsung random gitu namanya. Fatahillah. Ya. Mas Fatah juara ketiga. Ini. Nah, juara keempat, 5, 6 hadiahnya sama nih dari Hati Komda Jawa Tengah. Oke, teman-teman tunjukin hadiahnya ke depan, difoto dulu. Tepuk tangan dong untuk para pemenang. Dah? Baik, Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Terima kasih sudah bermain ya teman-teman. Nah selanjutnya segitu saja dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir, Bapak Ibu undangan, sudah menerima Multibangun dengan baik di UNS. Selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Vita. Terima kasih.
Terima kasih Mbak Rifa atas waktunya. Tak terasa, tibalah kita di penghujung acara. Terima kasih kepada seluruh peserta, tamu undangan, dan narasumber yang telah hadir dan berpartisipasi. Semoga ilmu yang didapatkan pada hari ini dapat bermanfaat dan menjadi bekal dalam pengembangan diri dan profesionalisme di masa depan. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.